Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sahri Ramadhani, NIM 3219090 dari kelas EI 7C. Baiklah teman-teman semuanya, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai pengertian dari ekonomi syariah atau yang biasa kita kenal dengan ekonomi Islam. Di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu mengenai ekonomi. Ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi terhadap barang dan jasa. Jadi kalau kita kaitkan dengan Islam, ekonomi Islam dapat didefinisikan ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang diatur berdasarkan ajaran Islam berhubungan dengan produksi, konsumsi, distribusi terhadap barang dan jasa. Menurut beberapa pakar ahli ekonomi Islam mendefinisikan mengenai ekonomi Islam ini. Pertama, menurut Muhammad Abdul Manan, beliau mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Muhammad Najalatul Siddiq, beliau mendefinisikan ekonomi Islam merupakan respon dari para pemikir mengenai tantangan ekonomi pada masa tersebut. Yang ketiga, menurut Sayyid Nawab Haidar Naqvi, beliau mendefinisikan ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu. Selanjutnya, menurut M.M. Metwali, beliau mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam satu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi dapat kita simpulkan ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat atau perilaku-perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang diimplementasikan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sesuai dengan ajaran Islam yang tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Yang pertama, ekonomi mikro. Dilihat dari pengertian ekonomi mikronya. Ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang menganalisis, melihat proses kegiatan ekonomi. Bahasan lain dari ekonomi mikro adalah mempelajari perilaku produsen dan konsumen beserta penentuan harga pasar, jasa, produk, dan kuantitas faktor input yang memperjualbelikan dalam pasar. Sedangkan dalam prinsip ekonomi mikro syariahnya, yaitu bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dengan memasukkan batasan syariah sebagai variabel utama. Selanjutnya antara lain adalah ruang lingkup ekonomi mikro syariah adalah permintaan dan penawaran, teori produksi, elastisitas, teori perilaku konsumen, pasar, dan mekanisme harga. Selanjutnya, dalam kerangka teori ekonomi mikro syariah terdapat prinsip ekonomi syariah. Yang pertama yaitu harta benda, aset bergerak dan tidak, seluruh sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dipandang sebagai karunia dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ekonomi syariah berjalan dengan penggerak utama, yaitu kerjasama antar umat Islam. Yang ketiga mengakui kepemilikan masyarakat dengan pemanfaatannya bagi kepentingan bersama. Yang keempat, menghindari riba dengan berbagai bentuk pelaksanaannya.
Yang keenam, menolak praktek menumpuk-numpuk harta dan penguasaan kekayaan oleh beberapa orang atau kelompok jasa. Selanjutnya, ekonomi syariah mewajibkan membayar zakat untuk harta yang telah mencapai nisab atau memenuhi batas. Baiklah, sekian penyampaian materi saya tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Puspita NIM 32191085 akan menyampaikan materi tentang kerangka teori ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana dan kenapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah. Salah satu kelemahan ilmu ekonomi konvensional adalah tidak adanya hubungan yang jelas antara tujuan-tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu ekonomi Islam yang berusaha mengatasi kelemahan dengan membangun fondasi mikro bagi makroekonominya. Salah satu cabang ilmu mikroekonomi tidak lepas dari ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitikberatkan pembahasan pada masalah-masalah dalam kecil seperti pengalokasian pendapatan yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi bagi para pelaku ekonomi. Yang kedua adalah teori ekonomi mikro. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik yang mempertemukan penjual dan yang pembeli suatu barang melalui interaksi antara penjual dan pembeli yang berlaku dalam pasar akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah yang diperjualbelikan. Telah dinyatakan bahwa suatu perekonomian terdiri dari berbagai jenis pasar barang dan jasa, dan sebagai contoh adalah pasar kopi dan lain-lainnya. Yang kedua, tingkah laku Kehadiran ekonomi mikro Islam menjadi solusi pembangunan suatu daerah atau negara yang diharapkan, karena sistem ekonomi kapitalis sangat mendominasi selama ini dan banyak menimbulkan masalah atau kegagalan. Kegagalan tersebut terlihat adanya krisis moneter yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia sendiri karena diterapkannya sistem bunga. Lingkup dari ekonomi mikro Islam meliputi produksi, distribusi, konsumsi, pricing, mekanisme pasar, dan masih ada beberapa hal lainnya. Ekonomi mikro Islam meliputi faktor norma atau moral yang terangkum di dalam tatanan syariah Islam yang menjadi variabel penting dan perlu dijadikan sebagai alat analisis. Kemudian akan mendapatkan kesimpulan yang mana kesimpulan ini diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan nyata kita. Nah, kemudian itu menjadi solusi, menjadi hal penting yang dapat kita terapkan dan tidak menzolimi orang lain. Ekonomi mikro Islam adalah ilmu yang menelaah kegiatan ekonomi antar individu dalam suatu masyarakat. Apabila teori tersebut dipraktekkan dalam kehidupan nyata, pasti akan menimbulkan masalah yang tidak akan pernah dapat terselesaikan dengan cara apapun. Ilmu ini mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi dalam berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, atau perilaku dan sebuah industri. Sebelum menguraikan tentang ekonomi mikro Islam, hendaknya diketahui bahwa ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, tidak memasukkan Tuhan dan manusia, tidak bertanggung jawab kepada Tuhan di akhirat. Ekonomi konvensional bebas nilai, sedangkan ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip religius berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan mengenal pelaku yang ada di ekonomi mikro syariah. Nah, apa saja sih pelaku yang ada di ekonomi mikro syariah? Yang pertama, itu adalah rumah tangga.
Rumah tangga itu merupakan sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pendapatannya dari sewa, upah, bunga, dan laba. Peran rumah tangga yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi dari perusahaan dan juga sebagai pemasok faktor produksi kepada perusahaan. Yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan itu sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi konsumen, yang berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Untuk mendapatkan dan menggunakan faktor produksi, perusahaan harus memberikan belas jasa kepada rumah tangga, seperti modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan mendapatkan sewa, keahlian akan mendapatkan keuntungan, dan tenaga kerja akan mendapatkan upah. Yang ketiga, yaitu ada pemerintah. Pemerintah ini mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas yang mengatur kegiatan ekonomi. Nah,